Nabi Idris wasiat kepada keturunannya agar mereka mengikhlaskan diri beribadah kepada Allah semata. Selain itu, hendaknya mereka selalu berpegang pada kejujuran dan keyakinan di setiap urusan hidup mereka. Beliau pun kemudian diangkat Allah ke langit. Idris adalah kakek dari ayah Nabi Nuh, Nuh bin Lama bin Mutasyawalah bin Akhnum. Ada berpendapat dinamai Idris dengan dia banyak belajar. Nama sebenarnya adalah Akhnum. Allah menyifatinya dengan beberapa hal. Dia adalah seorang yang jujur. Dia adalah seorang nabi. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa rafa'nahu makanan 'aliyya." Kami mengangkatnya ke tempat atau martabat yang tinggi. Quran Surat Maryam ayat 57. Ada dua pendapat mengenai penafsiran firman Allah tersebut. Pendapat pertama, bahawa Nabi Idris mendapatkan kedudukan yang tinggi, seperti firman-Nya kepada Rasulullah, "Kami tinggalkan sebutan atau namamu." Quran Surat An-Anshiyah ayat 4. Allah memuliakan Idris dengan kenabian dan menurunkan 30 suhuf kepadanya. Tidak hanya itu, Nabi Idris adalah Nabi yang pertama menulis dengan pena, mempelajari ilmu perbintangan, ilmu penghitung atau aritmatika. Orang yang pertama menjahit dan memakai baju dari kain, sebab para pendahulu tidak mengenakan pakaian dari kain tetapi dari kulit. Pendapat kedua, maksud dari kata tinggi dalam ayat tersebut adalah tempat yang sangat tinggi. Demikianlah argumen yang lebih kuat, sebab ketinggian disandingkan dengan tempat berarti ketinggian tempat, bukan tingginya derajat. Kemudian, para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Sebagian mereka berpendapat bahawa Allah mengangkat Nabi Idris ke langit atau ke surga. Dengan begitu, ia dalam kondisi hidup, tidak mati. Sementara itu, yang lain berpendapat Allah mengangkatnya ke langit dan melepaskan rohnya. Kemudian Ibnu Abbas bertanya kepada Ka'ab mengenai firman Allah, "Kami mengangkatnya ke tempat atau martabat yang tinggi." Menurut Ka'ab, malaikat mencabut nyawa mendatangi Nabi Idris. Nabi Idris pun mengajak bicara sampai malaikat menunda pencabut nyawanya. Lantas malaikat itu membawa ke langit dengan kedua sayapnya. Sesampainya di langit keempat, malaikat itu berkata, "Aku sebenarnya yang diutus mencabut nyawamu di langit keempat." Mendapat perintah demikian itu, aku pun bertanya, bagaimana caranya, sedangkan dia ada di bumi. Ketahuilah, Allah memuji Idris dengan menaikkan ke langit, sebab biasanya yang diangkat ke langit hanya mereka yang memiliki dan kedudukan yang tinggi. Karena itu, Allah berfirman mengenai para malaikat dan segala miliknya yang berada di langit dan bumi, dan malaikat-malaikat yang berada di sisinya tidak memiliki rasa angkuh dan letih dalam menyembahnya. Al-Anbiya ayat 19. 4. Nabi Idris dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran, Nabi Idris alaihissalam disebutnya 2 kali, yaitu, "Dan ingatlah di dalam kitab dari hal Idris, sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat benar, lagi seorang Nabi. Dan telah kami angkatkan dia ke tempat yang tinggi." Quran Surat Maryam ayat 56-57. Dan ingatlah kisah Ismail, Idris dan Zulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang saleh. Quran Surat Al-Anbiya ayat 85-86. 5. Nabi Idris dalam hadis. Dalam sebuah hadis, Idris disebut sebagai salah satu seorang dari nabi-nabi pertama berbicara dengan Muhammad dalam salah satu surga selama Mi'raj. Diriwayatkan dari Abbas bin Malik, "Gerbang telah terbuka dan ketika aku pergi ke surga keempat, di sana aku melihat Idris. Jibril berkata kepadaku, 'Ini adalah Idris, berilah dia salam.' Maka aku mengucapkan salam kepadanya dan ia mengucapkan salam kepadaku dan berkata, 'Selamat datang saudaraku yang alim dan nabi yang saleh.'" Idris dipercayai sebagai seorang penjahit berdasarkan hadis ini. Ibnu Abbas berkata, Daud adalah seorang pembuat perisai, Adam seorang petani, Nuh seorang tukang kayu, Idris seorang penjahit,
dan Musa adalah penggembala. Dari Al-Hakim. 6. Nasihat dan ajaran Nabi Idris. Kepada Nabi Idris dinisbatkan beberapa hikmah atau kata-kata bijak berikut ini. Tanpa membagi-bagikan nikmat yang diperolehnya, seorang dikatakan tidak bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang diperoleh itu. Kesabaran disertai iman kepada Allah atau akan membawa kemenangan. Orang yang bahagia atau orang yang waspada dan mengharapkan syafaat dari Tuhannya dengan amal-amal solehnya. Bila kamu memohon sesuatu kepada Allah dan berdoa, maka ikhlaskanlah niatmu. Demikian pula atau untuk puasa dan salatmu. Janganlah bersumpah palsu dan janganlah menutup-tutupi sumpah palsu supaya kamu tidak ikut berdosa. Taatlah kepada rajamu dan tunduklah kepada pembesarmu. Serta penuhilah selalu mulutmu dengan ucapan syukur dan puji kepada Allah. Janganlah iri hati kepada orang-orang yang nasibnya baik, karena kesenangan yang mereka peroleh sebenarnya sangat sedikit. Barang siapa tidak merasa cukup, maka tidak ada sesuatu pun yang membuatnya puas. Semoga kisah Nabi Idris alaihissalam bermanfaat bagi kita semua dan dapat mengambil hikmah untuk hidup dalam Islam.